Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula rahmat dan salam kita junjung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Ibu Azizah Fona M.Hom SCI APT dan teman-teman sekalian yang pada hari ini telah bersedia untuk mendengarkan presentasi dari kami yang berjudul Obat Gagal Jantung. Berikut adalah anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, Mazatul Ariza, kemudian ada Lutfia Hani, Adrian Maulana, Tasya Yolanda, dan Siti Khalila Lutfana. Hari ini kami akan membahas konsep dasar fisiologi kontraksi otot, inhibitor sistem renin dan angiotensin aldosteron, beta blocker, diuretik, vaso dan venodilator, obat inotropik, tahanan terapi, dan obat dan mind map. Konsep dasar. Gagal jantung kongestif adalah keadaan ketika jantung tidak mampu lagi memompahkan darah secukupnya dalam memenuhi kebutuhan sistem sirkulasi tubuh untuk keperluan metabolisme jaringan tubuh pada kondisi tertentu, sedangkan tekanan pengisian ke dalam jantung masih cukup tinggi. Gagal jantung adalah sindrom klinis, sekumpulan tanda dan gejala ditandai oleh sesak napas, saat istirahat atau saat aktivitas yang disebabkan oleh kelainan struktur atau fungsi jantung. Gagal jantung dapat disebabkan oleh gangguan yang mengakibatkan terjadinya pengurangan pengisian ventrikel atau disfungsi diastolik dan atau kontraktilitas miokardial atau disfungsi sistolik. Peran mekanisme kompensasi fisiologis dalam perkembangan gagal jantung. Aktivasi kronis sistem saraf simpatik dan sistem renin angiotensin aldosteron dikaitkan dengan memperbarui jaringan jantung, hilangnya miosit, hipertrofi, dan fibrosis. Hal ini yang mendorong aktivitas neohormonal tambahan yang menciptakan siklus yang sulit disembuhkan, yang jika tidak diobati akan menyebabkan kematian. Tujuan perkembangan farmakologis pada gagal jantung. Tujuan pengobatan dari penyakit ini adalah untuk mengurangi gejala, memperlambat perkembangan penyakit, dan meningkatkan kelangsungan hidup. Dengan demikian, 7 kelas obat yang telah terbukti efektif. Intervensi farmakologis memberikan manfaat berikut pada gagal jantung, yaitu pengurangan beban kerja otot jantung, penurunan volume cairan ekstraseluler, peningkatan kontraktilitas jantung, dan penurunan denyut jantung. Secara etiologi, banyak kondisi atau penyakit yang dapat menyebabkan gagal jantung, antara lain penyakit jantung koroner, hipertensi, diabetes, kelainan atau kerusakan otot jantung, radang otot jantung atau miokarditis, penyakit katup jantung, gangguan irama jantung atau aritmia, penyakit jantung bawaan yang tinggi, hipertiroidisme, dan anemia atau kekurangan darah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lutfihan. Pada Lutfihan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih Maziatul Ariza. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Yang kedua itu ada fisiologi kontraksi otot. Next. Yang pertama ada potensial aksi, yaitu miosit jantung dapat dirangsang secara elektrik dan memiliki ritme intrinsik spontan yang dihasilkan oleh sel-sel alat pacu jantung, khusus yang terletak di nodus sinoatrial dan atrioventrikular atau AV. Miosit jantung juga memiliki potensial aksi yang sangat panjang, yang dapat dibagi menjadi 5 fase 0 hingga fase 4. Yang kedua, kontraksi jantung, yaitu kekuatan kontraksi otot jantung berhubungan langsung dengan kontraksi kalsium sitosol bebas atau tidak terikat. Oleh karena itu, agen yang meningkatkan kadar kalsium intraseluler atau yang meningkatkan sensitivitas mesin kontraktif terhadap kalsium, meningkatkan kekuatan kontraksi efek inotropik. Agen inotropik meningkatkan kontraktilitas jantung dengan secara langsung dan tidak langsung mengubah mekanisme yang mengontrol konsentrasi kalsium intraseluler. Next. Kemudian yang ketiga itu ada respon fisiologis kompensasi pada HF, yaitu gagal jantung yang menimbulkan 3 mekanisme kompensasi utama.
untuk meningkatkan curah jantung. Meskipun pada awalnya bermanfaat, perubahan ini pada akhirnya mengakibatkan penurunan fungsi jantung lebih lanjut. Yang pertama itu peningkatan aktivitas simpatis. Baroreseptor merasakan penurunan tekanan dan mengaktifkan sistem saraf simpatik. Dalam upaya untuk mempertahankan perfusi jaringan, stimulator reseptor adrenergik ini menghasilkan peningkatan denyut jantung dan kekuatan kontraksi otot yang lebih besar. Selain itu, vasokonstriksi meningkatkan aliran balik vena dan meningkatkan preload jantung. Peningkatan preload ini meningkatkan volume sekuncup yang pada gilirannya meningkatkan curah jantung. Respon kompensasi ini meningkatkan kerja jantung yang dalam rangka panjang berkontribusi pada penurunan fungsi jantung lebih lanjut. Yang kedua itu ada aktivasi sistem renin angiotensin aldosteron, yaitu penurunan curah jantung, menurunkan aliran darah ke ginjal, mendorong pelepasan renin, dan mengakibatkan peningkatan pembentukan angiotensin 2 dan pelepasan aldosteron. Hal ini menyebabkan peningkatan resistensi perifer atau afterload dan retensi natrium dan air. Volume darah meningkat dan lebih banyak darah dikembalikan ke jantung. Jika jantung tidak mampu memompa volume ekstra ini, tekanan vena meningkat dan terjadinya edema perifer dan paru. Yang ketiga, yaitu ada hipertrofi miokard, yaitu jantung bertambah besar dan bilik melebar dan menjadi lebih bulat. Awalnya peregangan otot jantung menyebabkan kontraksi jantung yang lebih kuat, namun pemanjangan serat yang berlebihan menghasilkan kontraksi yang lemah, dan geometri mengurangi kemampuan untuk mengeluarkan darah. Jenis kegagalan ini disebut kegagalan sistolik atau HF dengan fraksi ejeksi yang berkurang, dan merupakan akibat dari ventrikel yang tidak dapat memompa secara efektif. Kemudian, penebalan dinding ventrikel dan penurunan volume ventrikel selanjutnya menurunkan kemampuan otot jantung untuk berelaksasi. Dalam hal ini, ventrikel tidak terisi secara memadai, dan ketidakcukupan curah jantung disebut HF diastolik, atau HF dengan fraksi ejeksi yang dipertahankan. Disfungsi diastolik dalam bentuk murni ditandai dengan adanya tanda dan gejala gagal jantung dengan adanya fungsi normal ventrikel kiri. Kemudian, next. Kemudian HF akut atau dekompensasi, yaitu memiliki tanda dan gejala HF yang khas termasuk dyspnea saat aktivitas, ortopnea, dyspnea nokturnal paroksimal, kelelahan, dan edema perifer. Hal ini dikarenakan mekanisme adaptif gagal mempertahankan curah jantung, sehingga gagal jantung menjadi dekompensasi dan pasien mengalami tanda dan gejala gagal jantung yang memburuk. Sedangkan jika mekanisme adaptif memulihkan curah jantung secara memadai, gagal jantung dikatakan terkompensasi. Selanjutnya ada strategi terapi pada HF, yaitu HF kronis biasanya dikelola oleh keterbatasan cairan atau kurang dari 1, sampai 2 liter setiap hari. Kemudian asupan diet rendah natrium, yaitu kurang dari 2.000 mg per hari. Kemudian pengobatan kondisi komorbiditas dan penggunaan diuretik yang bijaksana, penghambatan sistem renin angiotensin aldosteron, dan penghambat sistem saraf simpatik. Obat-obat yang dapat memicu atau memperburuk gagal jantung seperti obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, kemudian alkohol, penghambat saluran kalsium, non-dihidropiridin, dan beberapa obat anti-aritmia harus dihindari jika memungkinkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Siti Khalilah Lutfana. Baik, terima kasih Lutfiahani. Selanjutnya yang ketiga itu ada inhibitor sistem renin angiotensin aldosteron. Next. Gagal jantung menyebabkan aktivasi sistem renin angiotensin aldosteron melalui 2 mekanisme. Yang pertama itu
peningkatan pelepasan renin oleh sel-sel juxtaglomerulus di arteriole aferen ginjal karena penurunan tekanan perfusi ginjal yang dihasilkan oleh kegagalan jantung. Yang kedua, pelepasan renin oleh sel-sel juxtaglomerulus yang didorong oleh stimulasi simpatis dan aktivasi reseptor beta. Pada diagram di samping ini, bisa kita lihat gagal jantung itu mengakibatkan tekanan vena naik dan juga cardiac output menurun. Dengan turunnya cardiac output ini berarti tekanan darah juga menurun disebabkan oleh aktivitas saraf simpatik. Dikarenakan tekanan darah menurun, terjadi penurunan aliran darah pada ginjal, sehingga ginjal melepaskan renin dan juga ada senyawa di hati yaitu angiotensinogen yang dilepaskan ke ginjal sehingga diubah oleh renin menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2 dengan bantuan enzim ACE. Dengan terproduksinya angiotensin 2, terproduksi juga aldosteron sehingga mengakibatkan kenaikan resistensi atau tahanan cairan dalam tubuh yang menyebabkan edema, yaitu kondisi membengkaknya jaringan tubuh akibat penumpukan cairan. Next. Kemudian yang pertama itu ada ACE inhibitor. Yang pertama, tindakan pada hati. ACE inhibitor menurunkan resistensi vaskular afterload dan tonus vena preload, menghasilkan peningkatan curah jantung. ACE inhibitor juga menumpulkan peningkatan epinefrin dan aldosteron yang diperantarai angiotensin 2 yang biasa terlihat pada gagal jantung. ACE inhibitor memperbaiki tanda dan gejala klinis gagal jantung dan telah terbukti secara signifikan meningkatkan kelangsungan hidup pasien pada gagal jantung. Jadi obat ACE inhibitor ini dia untuk menghambat enzim ACE sehingga tidak terproduksi angiotensin 2. Jadi ACE inhibitor menurunkan tingkat sirkulasi angiotensin 2 dan menghambat degradasi bradikinin sehingga memberikan efek. Yang pertama itu dia menurunkan keluarnya sistem saraf simpatis, yang kedua terjadi vasodilatasi, yang ketiga menurunnya retensi cairan, dan yang keempat meningkatnya bradikinin. Efek tersebut menyebabkan penurunan afterload dan preload yang menyebabkan meningkatnya cardiac output. Yang kedua ada indikasi. ACE inhibitor dapat dipertimbangkan untuk pasien dengan HFrEF ataupun penanganan gagal jantung dengan fraksi ejeksi menurun, asimptomatik dan simptomatik. ACE inhibitor diindikasikan untuk pasien dengan semua tahap gagal ventrikel kiri, tergantung pada tingkat keparahan gagal jantung. ACE inhibitor dapat digunakan dalam kombinasi dengan diuretik, beta blocker, digoxin, antagonis aldosteron, dan hidralazin atau isosorbit dinitrat dikombinasi dosis X. Next. Yang ketiga ada farmakokinetik. ACE inhibitor diserap secara memadai setelah pemberian oral. Makanan dapat menurunkan penyerapan kaptopryl, jadi harus diminum saat perut kosong. Kecuali untuk kaptopril, ACE inhibitor adalah prodrugs yang memerlukan aktivasi oleh hidrolisis melalui enzim hati. Eliminasi ginjal dari bagian aktif penting untuk sebagian besar ACE inhibitor kecuali fosinopril. Waktu paruh senyawa aktif plasma bervariasi dari 2 hingga 12 jam, meskipun penghambutan ACE mungkin lebih lama. Yang keempat ada efek samping dari pemberian obat golongan ACE inhibitor. Yang pertama itu ada hipotensi, itu terjadi karena vasodilatasi yang menyebabkan turunnya tekanan darah, dan juga karena cairan tertahan juga bisa menyebabkan tekanan darah menjadi turun. Ada infusiensi ginjal, hiperkalemia. Hiperkalemia itu karena tidak adanya aldosteron yang menyebabkan natrium keluar dari tubuh dan kalium yang tertahan dalam tubuh. Yang selanjutnya ada batuk kering persisten. Batuk itu juga terjadi karena enzim ACE dia diproduksi di paru-paru yang membantu metabolisme bradikinin, sehingga saat pemberian obat ACE inhibitor maka enzim yang di paru juga dihambat kerjanya, sehingga akibatnya bradikinin yang ada di paru dia akan membutuhkan enzim ACE untuk termetabolisme, sehingga karena kerja enzim ACE tersebut dihambat, maka lebih banyak jumlah bradikinin yang ada di paru-paru yang menyebabkan batuk. Selanjutnya juga ada angiodema.
efek samping tapi jarang terjadi, yaitu reaksi pembekakan pada wajah, bibir karena adanya penumpukan cairan, dan bersifat teratogenik, yaitu penurunan tekanan darah sehingga darahnya tidak turun ke janin dan tidak boleh digunakan pada wanita hamil. Next. Selanjutnya yang kedua ada angiotensin receptor blockers atau ARBS. Yang pertama, tindakan pada sistem kardiovaskular. ARB memiliki mekanisme aksi yang berbeda dari ACE inhibitor. Aksinya pada preload dan afterload serupa. Penggunaannya pada gagal jantung terutama sebagai pengganti ACE inhibitor pada pasien dengan batuk parah atau angioedema yang diperkirakan dimediasi oleh peningkatan kadar bradikinin. Angiotensin reseptor blocker ini dia merupakan senyawa aktif oral yang merupakan antagonis kompetitif dari reseptor angiotensin 2 tipe 1. ARB ini memiliki keuntungan berupa blokade aksi angiotensin 2 yang lebih lengkap. Karena ACE inhibitor hanya menghambat satu enzim yang bertanggung jawab untuk produksi angiotensin 2. Selanjutnya, ARB tidak mempengaruhi kadar bradikinin. Untuk menghalangi kerja angiotensin 2 pada reseptornya, diberikan obat golongan ARB ini yang akan duduk di reseptor angiotensin 2, yaitu reseptor AT1, sehingga angiotensin 2 tidak dapat di reseptornya. Pada ARB ini dia tetap ada angiotensin 2, tetapi dia tidak bisa duduk di reseptornya menyebabkan angiotensin 2 itu tidak bekerja. Perbedaannya dengan ACE inhibitor itu dia bekerja pada enzim, sedangkan ARB ini dia bekerja pada reseptornya. Yang kedua itu ada farmakokinetik. Semua obat aktif secara oral dan diberikan sekali sehari, kecuali valsartan yaitu 2 kali sehari. Mereka sangat terikat protein plasma, dan kecuali untuk kandisartan, memiliki volume distribusi yang besar. Losartan, prototipe kelas tersebut berbeda karena mengalami metabolisme lintas pertama yang ekstensif di hati, termasuk konversi menjadi metabolit aktifnya. Obat lain memiliki metabolit tidak aktif. Eliminasi metabolit dan senyawa induk terjadi pada urin dan feses. Yang ketiga ada efek samping. ARB memiliki insiden batuk dan angioedema yang lebih rendah. Efek samping ARB ini dia tidak batuk karena dia tidak menghambat enzim ACE yang menyebabkan terganggunya metabolisme bradikinin. Seperti ACE inhibitor, ARB dikontraindikasikan pada kehamilan. Next. Yang ketiga, selanjutnya ada antagonis aldosteron. Peningkatan kadar aldosteron karena stimulasi angiotensin 2 dan penurunan pembersihan hormon oleh hati. Antagonis aldosteron diindikasikan pada pasien dengan tahap yang lebih parah dari HFrEF atau HFrEF dan infark miokard baru-baru ini. Obatnya yaitu spironolactone dan eplereno. Spironolactone ini adalah antagonis langsung aldosteron, sehingga dia mencegah retensi garam, hipertrofi miokard, dan hipokalemia. Epleneron adalah antagonis kompetitif aldosteron pada reseptor mineral kortikoid. Eplerenon ini dia memiliki insiden yang lebih rendah dari efek samping terkait endokrin karena penurunan afinitasnya terhadap reseptor glukokortikoid, androgen, dan progesteron. Next. Yang keempat itu selanjutnya ada obat golongan beta blocker. Next. Beta blocker sebagian dikaitkan dengan kemampuannya untuk mencegah perubahan yang terjadi karena aktivasi kronis sistem saraf simpatik. Agen ini menurunkan denyut jantung dan menghambat pelepasan renin di ginjal. Selain itu, beta blocker mencegah efek merusak dari norepinefrin pada serat otot jantung, mengurangi remodeling, hipertrofi, dan kematian sel. 3 beta blocker telah menunjukkan manfaat pada gagal jantung, bisoprolol, carvedilol, dan akting panjang metoprolol suksinat. Beta blocker ini dia direkomendasikan untuk semua pasien dengan gagal jantung kronis dan stabil. Bisoprolol, carvedilol, dan metoprolol suksinat mengurangi morbiditas dan mortalitas yang terkait dengan HFrEF. Pengobatan harus dimulai pada dosis rendah dan secara bertahap dititrasi ke dosis target berdasarkan toleransi pasien dan tanda-tanda vital. Keduanya, carvedilol dan metoprolol, dimetabolisme oleh isoenzim sitokrom P452D6, dan penghambat jalur metabolisme ini dapat meningkatkan kadar obat ini dan meningkatkan risiko efek samping. Beta blocker juga harus digunakan dengan hati-hati dengan obat lain yang memperlambat konduksi AF seperti amiodaron, verapamil, dan
diltiazem. Beta blocker ini dia untuk menghambat reseptor beta 1 dengan menghambat produksi renin sehingga renin angiotensin aldosteron system tidak teraktivasi dan angiotensin 2 tidak teraktivasi sehingga tekanan darah menjadi turun. Beta blocker terdapat di jantung, otot kepala saluran pernapasan, otot rongga, ginjal dan hati. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfiahan. Baik, terima kasih kepada Siti Khalila Lutfana. Yang kelima itu ada diuretik. Diuretik meredakan kongesti paru dan edema perifer. Agen ini juga berguna dalam mengurangi gejala kelebihan volume, termasuk ortopnea dan dispnea nokturnal paroksimal. Kemudian, diuretik menurunkan volume plasma dan selanjutnya menurunkan aliran balik vena ke jantung atau preload. Hal ini menurunkan beban kerja jantung dan kebutuhan oksigen. Kemudian diuretik juga dapat menurunkan afterload dengan mengurangi volume plasma sehingga menurunkan tekanan darah. Diuretik loop adalah diuretik yang paling umum digunakan pada gagal jantung. Agen ini digunakan untuk pasien yang membutuhkan diuresis ekstensif dan pasien dengan insufiensi ginjal. Overdosis loop diuretik dapat menyebabkan hipovolemia berat karena diuretik belum terbukti meningkatkan kelangsungan hidup pada gagal jantung. Mereka hanya boleh digunakan untuk mengobati tanda dan gejala kelebihan volume. Next. Yang keenam, itu ada vaso dan venodilator. Next. Dilatasi pembuluh darah, vena menyebabkan penurunan preload jantung dengan meningkatkan kapasitas vena. Nitrat biasanya digunakan dilator vena untuk mengurangi beban awal pada pasien dengan gagal jantung kronis. Dilator arteri seperti hidralazin mengurangi resistensi arteriol sistemik dan menurunkan afterload. Jika pasien tidak toleran terhadap ACE inhibitor atau beta blocker, atau jika respon vasodilator tambahan diperlukan, kombinasi hidralazin dan isosorbit dinitrat dapat digunakan. Sakit kepala, hipotensi, dan takikardia adalah efek samping yang umum dengan kombinasi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tasya Yolanda. Berikutnya ada obat inotropik. Next. Inotropik dapat meningkatkan kontraktilitas jantung. Tindakan inotropik yaitu hasil dari peningkatan konsentrasi kalsium sitoplasma yang meningkatkan kontraktilitas otot jantung. Yang A ada glikoksida digital atau disebut dengan glikoksida digitalis karena sebagian besar obat berasal dari tumbuhan digitalis atau foglove yang merupakan senyawa kimia yang dapat meningkatkan kontraktilitas otot jantung. Oleh karena itu digunakan dalam mengobati gagal jantung. Next. Next. Selanjutnya ada mekanisme regulasi konsentrasi kalsium sitosol. Berikut adalah gambar mekanisme dari digoxin, yang dimana enzim Na+, kasus adenosin trifosfat ATPase dihambat. Lalu digoxin mengurangi kemampuan miosit untuk memompa Na+ secara aktif dari sel. Kemudian konsentrasi intraseluler Na+ meningkat, dan konsentrasi gradien membran akan menurun. Selanjutnya Na+ seluler ditukar dengan Ca2+ ekstraseluler oleh Na+ Ca2+, serta meningkatkan Ca2+ intraseluler. Next. Selanjutnya, peningkatan kontraktilitas otot jantung, di mana digoxin meningkatkan kekuatan kontraksi jantung. Lalu penghambatan hormonal. Digoxin dosis rendah menghambat aktivasi simpatik dengan efek minimal pada kontraktilitas. Berikut adalah gambar 19/9, yaitu fungsi ventrikel pada jantung normal, pada gagal jantung, serta pada gagal jantung yang diobati dengan digoxin. Yang pertama yaitu fungsi ventrikel pada jantung normal ini
Ketika jantung diregangkan dalam batas tertentu, maka kontraksi jantung akan meningkat. Namun jika ventrikel pada jantung normal ini terlalu teregang, maka efek kontraksi ventrikel akan berkurang. Gagal jantung dekompensasi pengurangan awal kontraktilitas A ke B karena gagal jantung dan gejala curah jantung rendah, misalnya kelelahan. Yang ketiga, gagal jantung kompensasi tekanan aktif diastolik ventrikel meningkat dari B ke C untuk mempertahankan curah jantung. Yang terakhir, pengobatan digoxin, yaitu peningkatan kontraktilitas C ke D, menyebabkan peningkatan curah jantung, refleks simpatis menurun, dan tonus vaskular juga menyebabkan penurunan tekanan akhir diastolik ventrikel D ke E. Next. Yang kedua, ada penggunaan terapeutik. Terapi digoxin diindikasikan pada pasien dengan HRF setelah memulai S inhibitor, beta blocker, dan terapi diuretik. Digoxin tidak diindikasikan pada pasien dengan gagal jantung diastolik. Yang ketiga, farmakokinetik. Digoxin tersedia dalam formulasi oral dan injeksi, memiliki volume distribusi yang besar karena terakumulasi di otot. Yang keempat, ada efek samping, yaitu anoreksia, mual, dan muntah merupakan indikator awal toksisitas, penglihatan kabur, dan berbagai aritmia jantung. Digoxin digunakan dengan hati-hati bersama obat lain yang memperlambat konduksi AV seperti beta blocker. Next. Selanjutnya, agonis beta adrenergik. Agonis beta adrenergik seperti dobutamin dan dopamin meningkatkan kinerja jantung dengan menyebabkan efek inotropik positif dan vasodilatasi. Dobutamin adalah agen inotropik yang paling umum digunakan selain digoxin. Yang C, inhibitor fosfodiesterase. Milrinone adalah inhibitor fosfodiesterase yang meningkatkan konsentrasi KEM intraseluler. Berikut adalah gambar tempat kerja agonis adrenergik pada otot jantung, yang dimana peningkatan pada beta agonis adrenergik seperti dopamin atau dobutamin dan mengaktifkan adenirat siklase, yaitu menghasilkan siklik adenosin monofosfat. Kemudian siklik adenosin monofosfat mengaktifkan protein kinase, lalu memfosforilasi saluran kalsium. Lalu fosforilisasi saluran kalsium meningkatkan aliran kalsium ke dalam sel dan menyebabkan peningkatan kekuatan otot jantung. Yang terakhir, menghambat fosfodiesterase, mencegah hidrolisis siklik adenosin monofosfat dengan memperpanjang kerja protein kinase. Next. Yang kedelapan, ada tahapan terapi. Berikut ini merupakan gambar 1911, yaitu pilihan pengobatan untuk berbagai tahap gagal jantung. Pada tahap A, yaitu risiko tinggi tanpa gejala, meliputi pengurangan faktor risiko, mengobati hipertensi, diabetes, dislipidemia, S inhibitor atau RB pada pasien. Pada tahap B, yaitu penyakit jantung struktural tanpa gejala, S inhibitor atau ARB pada semua pasien dan beta blocker pada pasien tertentu. Dan yang terakhir itu tahap C, penyakit jantung struktural, gejala sebelumnya atau saat ini. S inhibitor dan beta blocker pada semua pasien, antagonis aldosteron dan FDC-HYD atau ISDN pada pasien tertentu, dan pembatasan natrium diet, diuretik, dan digoxin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adrian Maulana. Baik, terima kasih kepada Tasya Yolanda. Selanjutnya ialah obat dan mind map. Next. Baik, pada golongan pertama ialah S inhibitor. Obat dari S inhibitor ini ialah captropil. Captropil merupakan penghambat yang kompetitif terhadap enzim pengubah angiotensin 1
Enzim ini mencegah terjadinya perubahan-perubahan dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Kaptopril dan metabolitnya diekskresi terutama melalui urin. Selanjutnya ialah enalapril. Enalapril merupakan jenis obat golongan ACE inhibitor yang bekerja dengan menghambat perubahan enzim yang disebut angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, di mana angiotensin 2 merupakan vasokonstriktor poten, yaitu agen yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Yang selanjutnya ialah fosinopril. Fosinopril termasuk ke dalam obat antihipertensi golongan ACE inhibitor. Obat ini bekerja dengan menghambat konversi atau perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Selanjutnya ialah lisinopril. Lisinopril bekerja dengan cara memperlebar pembuluh darah sehingga darah dapat mengalir lebih lancar dan meringankan beban kerja jantung dalam pompa darah. Selanjutnya ialah quinapril. Quinapril bekerja dengan cara menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin merupakan zat kimia di dalam tubuh yang bisa menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah. Selanjutnya ialah ramipril. Ramipril merupakan obat golongan ACE inhibitor yang bekerja dengan cara menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin berperan dalam menyempitkan pembuluh darah. Cara kerjanya ini akan membuat pembuluh darah melebar, aliran darah lebih lancar, dan tekanan darah pun menurun. Next. Selanjutnya ialah golongan angiotensin reseptor blocker. Yang pertama ialah candesartan. Candesartan termasuk dalam obat golongan angiotensin reseptor blocker atau ARB yang bekerja dengan cara menghambat reseptor angiotensin 2. Saat angiotensin 2 dihambat, pembuluh darah akan lemas dan melebar sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah turun. Selanjutnya ialah losartan. Mekanisme kerja losartan adalah secara selektif dan komutatif. Bekerja menghambat ikatan angiotensin 2, terutama terhadap subtipe reseptor AT1, sehingga menyebabkan penurunan tekanan darah. Selanjutnya ialah telmisartan. Mekanisme kerja selanjutnya adalah valsartan, yaitu valsartan bekerja dengan cara menghambat reseptor angiotensin 2. Dengan begitu, pembuluh darah dapat melebar dan darah bisa mengalir dengan lebih lancar. Cara kerja ini akan membuat tekanan darah turun dan kerja jantung dalam memompa darah dapat lebih baik. Next. Selanjutnya ialah golongan beta adrenoreseptor blocker. Yang pertama ialah bisoprolol. Bisoprolol bekerja dengan cara memperlambat detak jantung dan tekanan otot jantung saat berkontraksi, sehingga beban jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh dapat berkurang. Dengan turunnya tekanan darah, maka stroke, serangan jantung, gangguan ginjal juga dapat dicegah. Selanjutnya ialah metoprolol. Metoprolol bekerja dengan menghambat suatu zat dalam tubuh yang dinamakan epinefrin atau adrenalin, yaitu zat yang membuat jantung berdenyut lebih cepat, mempersempit pembuluh darah, dan memperkuat kontraksi pada jantung. Selanjutnya ialah carvedilol. Carvedilol adalah golongan obat penghambat beta non-selektif yang bekerja dengan cara merelaksasi otot pembuluh darah. Cara kerja ini akan menyebabkan pembuluh darah melebar dan denyut jantung melambat. Dengan demikian, sirkulasi darah dapat membaik dan tekanan darah menurun. Next. Selanjutnya ialah golongan aldosteron antagonis. Yang pertama ialah epleron. Epleron merupakan menurunkan tekanan darah dengan cara menghambat zat kimia aldosteron, sehingga dapat menurunkan jumlah natrium dan air yang disimpan oleh tubuh. Penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi dapat mencegah timbulnya stroke, serangan jantung, dan gangguan ginjal. Selanjutnya ialah spironolakton. Spironolakton termasuk dalam jenis obat diuretik hemat kalium. Obat ini bekerja dengan cara menghambat penyerapan garam atau natrium berlebih ke dalam tubuh dan menjaga kadar kalium dalam darah agar tidak terlalu rendah, sehingga tekanan darah dapat diturunkan. Next. Selanjutnya ialah golongan obat diuretik. Yang pertama ialah bumetanide.
Bumetanid bekerja sebagai diuretik loop, di mana obat ini menurunkan kadar natrium dan kalium di ginjal dan meningkatkan volume urin di ginjal. Menurut hasil uji farmakologi, bumetanid bekerja dalam 30 hingga 60 menit setelah Anda mengonsumsi obat ini. Selanjutnya ialah furosemid. Furosemid bekerja dengan cara menghalangi penyerapan natrium ke dalam sel tubulus ginjal dan meningkatkan jumlah urin yang dihasilkan oleh tubuh. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet dan suntik. Selanjutnya ialah metalazon. Metalazon bekerja dengan menyingkirkan kelebihan cairan dalam tubuh dan menyebabkan penurunan tekanan darah. Menurunkan tekanan darah tinggi membantu mencegah stroke, serangan jantung, dan masalah ginjal. Selanjutnya ialah tursemid. Obat ini bekerja dengan menghambat penyerapan kembali dari natrium dan klorida di ginjal. Dengan begitu, cairan dan natrium bisa lebih banyak dikeluarkan melalui urin. Next. Selanjutnya ialah obat direct vasodilator. Yang pertama adalah hydralazine. Hydralazine adalah sebuah vasodilator yang bekerja dengan cara mengendurkan otot pembuluh darah yang membuatnya melebar. Hal ini menurunkan tekanan darah dan membiarkan darah mengalir dengan lebih mudah melalui pembuluh vena dan arteri. Selanjutnya ialah isosorbit dinhidrat. Isosorbit dinhidrat atau ISDN bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah, vasodilator, agar aliran darah dapat mengalir lebih lancar ke otot jantung. Obat ini juga dapat menjadi obat tambahan untuk pasien gagal jantung. Next. Selanjutnya ialah obat inotropic agent. Yang pertama ialah digoxin. Digoxin merupakan obat glikosida jantung yang bekerja dengan cara memengaruhi beberapa jenis mineral yang penting dalam kerja jantung, yaitu natrium dan kalium. Cara kerja ini akan membantu mengembalikan irama jantung yang tidak normal dan memperkuat detak jantung. Dobutamin. Dobutamin bekerja dengan cara merangsang reseptor beta-1 jantung, sehingga meningkatkan kontraksi jantung dan kemampuan pompa jantung. Cara kerja ini akan meningkatkan tekanan darah, denyut jantung, dan jumlah darah yang akan dipompa oleh jantung atau cardiac output. Yang ketiga ialah milriron. Milriron bekerja dengan menginhibisi fosfodiesterase 3 sebagai vasodilator yang juga memiliki efek inotropik positif dan sedikit efek konotropik. Obat ini berfungsi untuk meningkatkan kontraksilitas dan relaksasi jantung, sehingga didapat fungsi mekanik yang lebih efisien dan dapat meningkatkan curah jantung. Next. Baik di sini ialah mind map dari semua golongan obat-obat antihipertensi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh anggota kelompok. Kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah gagal jantung bukan berarti jantung berhenti bekerja, melainkan kegagalan jantung dalam memompa pasokan darah yang dibutuhkan tubuh. Hal ini terjadi karena adanya kelainan pada otot-otot jantung, sehingga jantung tidak bisa bekerja secara normal. Tujuan pengobatannya adalah untuk mengurangi gejala, memperlambat perkembangan penyakit, dan meningkatkan kelangsungan hidup. Dengan demikian, 7 kelas obat yang telah disebutkan tadi telah terbukti efektif untuk menyembuhkan ataupun mengurangi gejala. Gagal jantung menimbulkan 3 mekanisme kompensasi utama untuk meningkatkan curah jantung. Meskipun pada awalnya bermanfaat, perubahan ini pada akhirnya mengakibatkan penurunan fungsi jantung lebih lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.